Geger aksi sok koboi Gatan Saleh Hilabi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada tanggal 8 Februari 2024 kini berujung di ranah hukum. Gatan didakwa memiliki senjata api tanpa izin alias ilegal, melakukan percobaan pembunuhan dengan menggunakan senjata api, hingga yang tak kalah menggegerkan adalah urin mantan suami artis senior Dina Lorenza dan Cut Keke ini terbukti positif narkoba. Maka penyidik langsung menaikkan status Gatan dari sebelumnya sebagai saksi menjadi tersangka. Benarkah penyidik akan menggeledah kediaman Gatan Saleh untuk mencari barang bukti lainnya? Seperti apa tanggapan kuasa hukum Gatan atas status baru kliennya dan juga terkait kepemilikan senjata api Gatan hingga kabar terbaru positif narkoba? Benarkah berbagai pelanggaran pidana tersebut menyeret Gatan ke ancaman hukuman kurungan yang sangat lama? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi koboi Gatan Saleh Hilabi, mantan suami Cut Keke dan Dina Lorenza berujung di sel tahanan. Ya, berdasarkan hasil gelar perkara, Kapolres Metro Jakarta Timur kemarin telah menerangkan bahwa Gatan telah resmi dinaikkan statusnya dari saksi lalu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan di salah satu ruko di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Karena ancaman hukuman atas aksi sok koboinya tersebut di atas 5 tahun dengan dakwaan yaitu kepemilikan senjata api tanpa izin, percobaan melakukan pembunuhan, hingga urinnya positif mengandung zat narkotika, maka penyidik menetapkan Gatan langsung ditahan di sel tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Sesuai dengan hasil gelar perkara yang melibatkan pihak eksternal dengan Polres Metro Jakarta Timur. Dalam hal ini pihak eksternal adalah dari Bitkum Polda Metro Jaya, Wasidik Polda Metro Jaya, ditambah juga dari Itwasdah dan Propam Polda Metro Jaya, maka disimpulkan dan diputuskan bahwa status terduga pelaku dan berdasarkan fakta-fakta hukum serta alat bukti yang ada dapat ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Jadi mulai hari ini saudara GSH dari saksi sudah menjadi tersangka dan mulai diperiksa, diambil keterangannya sebagai tersangka. Dan selanjutnya kami akan melakukan penahanan terhadap terduga pelaku, dalam hal ini tersangka ya, tersangka GSH. Kita profesional, Polres dalam hal ini menangani laporan yang dilaporkan oleh pelapor atau korban pelapor di tingkat Polres. Jadi kami menangani perkara substansi yang ada yaitu percobaan pembunuhan dan atau membawa senjata tanpa hak. Tanggal 28 kemarin jam 9 kita membawa tersangka dari Bogor, dari Tajur ke sini. Setelah kita melakukan pemeriksaan sebagai saksi, kita mengecek urinnya. Jadi tanggal 28 Februari kemarin dan ketahuan kedapatan bahwa urinnya mengandung narkotika dan psikotropika. Penahanannya yang pertama penahanan selama 20 hari
sesuai dengan hak penahanan yang diberikan kepada penyidik sesuai undang-undang, sesuai hukum yang berlaku. Nanti kita lihat perkembangan penyidikan nanti. Terus kalau setelah 20 hari nanti kan bisa diperpanjang. Pasal yang dipersangkakan kepada tersangka adalah pasal 338 Yunto 53 KUHP dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, di mana ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara dan dapat dikenakan penahanan. Kapolres Metro Jakarta Timur dalam keterangan persnya kemarin juga mengungkap kronologi terjadinya penembakan yang diawali aksi percekcokan antara Gatan Saleh dan temannya Dika, aksi cekcok yang diwarnai umpatan dan makian hingga kalimat bernada rasis membuat emosi Gatan tersulut dan naik pitam, lalu menghampiri korban dengan membawa pistol, mengokangnya, lalu ditembakkan ke tanah lalu ke udara, kemudian diarahkan ke kepala korban, namun meleset hingga mengenai kaca ruko. Percikan kaca itu diduga menggores punggung korban hingga terluka. Seperti inilah kronologi menurut versi polisi, aksi koboi mantan suami artis senior Cut Keke dan Dina Lorenza ini. Motifnya hanya karena terjadi cekcok. Yang bersangkutan merasa ketersinggungan, sehingga beliau melakukan penembakan terhadap korban, dan karena korban juga lari ke lantai 2 dan menutup pintu. Mereka saling saling mengejek satu dengan yang lain melalui WA. Jadi timbul emosi tersangka untuk datang menemui korban di TKP, saling ejek-mengejek, nantang-menantang lah, sebagai dua orang teman dewasa yang sama-sama merasa paling bisa kuat atau untuk saling menantang satu dengan yang lain. Dia mengalami luka lecet di bagian tangan sebelah kanan, di lengan sebelah kanan, karena percikan pecahan kaca. Untuk sampai saat ini memang korban merasa sangat dirugikan sehingga dia tidak mau berdamai, dia mau perkara ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelapor ini sering minta uang ke adik klien kita gitu, minta uang ya 100, 200, 500 ribu dan itu dikasih. Nah bahkan anehnya itu kok hubungan yang sedekat ini ketika kita mau mediasi kok terjadi angka-angka yang nggak masuk di akal gitu. Apa motifnya dia, itu yang kami sendiri juga masih dalami, dan ya tentunya kami dari pihak keluarga tidak akan diam juga, artinya akan ada upaya hukum dari pihak keluarga. Hari Senin kalau nggak salah kita sudah bikin laporan juga di Polda. Polisi juga mengungkap jenis senjata yang digunakan Gatan Saleh berdasarkan hasil pemeriksaan 2 selongsong peluru dan 1 peluru yang disita dari TKP. Sejauh ini, penyidik juga telah memeriksa 4 orang saksi mata, namun sayang alat bukti berupa pistol yang digunakan untuk melakukan aksi koboinya saat itu, di mana tidak memiliki izin pula, diakui Gatan kepada polisi telah dibuang ke Kali Ciliwung. Benar, senjata yang digunakan diduga merupakan senjata api dengan kaliber 7,65 mm, dan jenis senjata yang digunakan kalau dari ahli menyatakan ada 3 jenis senjata. Kalau pemeriksaan selongsong dan peluru yang ada 3 jenis senjata yang dapat diperkirakan digunakan oleh terduga pelaku, yaitu jenis pistol P3A, jenis Glock, dan Baretta. Untuk senjata yang digunakan, senjata api yang digunakan oleh terduga pelaku sampai saat ini belum ditemukan oleh penyidik, karena alibi yang dibangun oleh terduga pelaku bahwa
senjata tersebut telah dibuang di Sungai Ciliwung. Untuk sampai saat ini yang bersangkutan tidak memiliki surat izin. Yang kita sita di tempat kejadian perkara ada 2 butir selongsong peluru yang sudah meledak ya, 2, dan 1 yang belum meledak. Itu akan dilakukan upaya hukum lanjutan. Upaya hukum lanjutan seperti itu akan dilakukan penggeledahan di mana di rumahnya untuk mengecek lagi barang bukti atau alat bukti yang lain. Geger aksi koboi Gatan Saleh Hilabi yang berujung jadi tersangka dan dijebloskan ke dalam tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Lantas apa yang membuat korban tak ingin berdamai dengan Gatan? Hai guys, aku Denis Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Aksi koboi ala Gatan Saleh Hilabi, mantan suami Dina Lorenza dan Cut Keke terhadap sahabatnya bernama Dika di Jatinegara, Jakarta Timur baru-baru ini telah berujung di ranah hukum hingga ditahannya Gatan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Namun menurut pengakuan Dika selaku korban dan pelapor, pihak Gatan rupanya sempat meminta kepada Dika agar masalah tersebut diselesaikan secara damai. Namun permintaan damai pihak Gatan yang terjadi setelah ia melayangkan laporan ke polisi tersebut ditolak korban dengan alasan dirinya trauma dan ingin memberi efek jera kepada Gatan agar tidak ada korban lain yang berefek lebih miris lagi di kemudian hari dari aksi koboi Gatan Saleh. Sudah. Visum semua sudah lengkap semua. Pihak keluarga kemarin adiknya beliau sempat ngontak saya dan kita ketemu. Dia minta damai tapi saya nggak mau. Saya mau tangkap dulu, terusin dulu. Nanti takutnya kalau nanti saya damai begitu aja, kesian nanti orang lain dampaknya. Sesuka-sukanya nanti dia megang pistol. Negaranya ada hukumnya. Itu juga yang saya sesalkan gitu kan. Kebetulan juga saya dekat juga gitu sama keluarganya kan. Kok jadi kayak gini gitu masalahnya gitu. Jadinya kan udah beda ceritanya Mbak gitu Mbak. Ini udah bukan sekedar berkelahi, ini ingin mencoba membunuh kan gitu. Gatan Saleh tersangka aksi koboi percobaan pembunuhan terhadap sahabatnya sejak kecil bernama Dika di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024. Rupanya dipicu oleh masalah pekerjaan dengan total nominal uang yang cukup besar. Dika mengaku bahwa Gatan diduga tersinggung oleh pernyataannya, sehingga menurut penuturan Dika, kejadian tersebut terjadi pada waktu kebanyakan orang tengah tertidur lelap. Gatan tiba di ruko ketika Dika yang tengah menjaga ruko temannya di kawasan Jatinegara tersebut sedang keluar untuk membeli makanan yang letaknya tidak jauh dari lokasi kejadian. Saat kembali ke ruko, tanpa disangka ia pun mendapati Gatan sudah menunggunya. Keduanya terlibat percekcokan hingga Dika mendorong Gatan. Saat mundur itulah Gatan mengeluarkan senjata api, mengokangnya, lalu menembakkan ke tanah dan ke udara. Cekcok sama saya, dia memaksa untuk bergegas untuk ke atas. Nah, saya menolak karena di situ kan sudah jam 2 pagi. Kalau ada apa-apa kan saya tanggung jawab. Cekcok sama saya dorong, lalu beliau mundur mengarahkan senjata ke muka saya. Belakang saya itu pintu, ada pintu kayak buat pagar. Saya mundur, saya tutup pagar, saya naik lantai 2. Beliau udah muter-muter tuh, udah tangan pistol di tangan tuh. Saya keluar dari lantai 2. Saya tanya lagi, karena lantai 2 itu tidak ada pembatas jaraknya antara dari sini ke sini. Dekat lah jaraknya. Saya tanya, ada apa? Saya bilang, ada masalah apa? Saya bilang. Terus beliau tidak banyak bicara.
Dia kokang senjata, diarahin ke saya lihat itu lubang senjatanya ada di pas searah sama kepala saya menghindar. Kebetulan kaca semua di belakang. Hancurlah kaca itu, kena pelurunya lewat sini samping saya. Dia tembakin 2 kali, saya lari ke dalam lalu. Sampai 15 menit setelah, ya sempat dia nembak 3 kali letusan. Pertama ke bawah, baru 2 kali ke atas ke arah saya. Pas saya ke dalam itu, saya tunggu dia sekitar 15 menit, baru saya jalan kaki. Saya trauma sekali, saya jalan kaki. Saya bilang alhamdulillah saya masih hidup. Gitu. Karena tadi benar-benar nyaris mati saya. Saya bilang, makasih banget ya Allah, saya bilang gitu kan. Bilang jalan kaki saya dari kantor itu ke Polres jalan kaki ada sekitar itu 3 kilo. Saya jalan kaki, saking udah nggak percaya gitu masih hidup gitu. Langsung diolah TKP langsung sama polisi. Hari itu juga. Fast respon. Dia polisi nanya apakah ini baku tembak, apakah kamu punya pistol juga. Yang pasti saya bilang sama kepolisian kalau saya punya pistol tidak mungkin lah saya bikin laporan. Enggak, SNP. Bodong. Bodong. Selalu. Selalu standby. Kurang tahu saya bakal itu, Pak. Cuman pastilah dia bawa itu, Pak. Geger, korban memilih tak ingin berdamai dengan Gatan Saleh yang telah mencoba melakukan pembunuhan dengan senjata api. Lantas seperti apa praktisi hukum menelisik kasus tersebut? Benarkah Gatan dijerat pasal berlapis dengan hukuman yang berat karena beberapa pelanggaran di ranah pidana? Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Kasus aksi koboi Gatan Saleh di ruko di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur baru-baru ini mendapat sorotan masyarakat luas. Mirisnya lagi, setelah diperiksa, Gatan selain memiliki senjata api tanpa izin hingga melakukan percobaan pembunuhan terhadap sahabatnya, ia juga dinyatakan positif narkoba. Kondisi Gatan tersebut dinilai praktisi hukum sebagai suatu kesalahan yang berat. Dan menurut telisik praktisi hukum, hal itu membuat mantan suami Dina Lorenza dan Cut Keke ini akan menjalani hukuman yang berat. Di Indonesia itu diatur namanya Undang-Undang Kepemilikan Senjata Api itu di Undang-Undang nomor 8 tahun 48. Itu soal pendaftaran serta pemberian izin senjata api. Kemudian ada lagi Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 tentang senjata api dan senjata tajam. Di mana pasal 1 ayat 1-nya mengatur bahwa jika senjata api itu tidak ada surat izin dari Kapolri, maka ancaman hukumannya adalah pidana mati dan pidana seumur hidup. Kita tetap ikut prosedurnya ya, sesuai dengan proses mulai dari lidik, kemudian ada gelar, dan sekarang sidik dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tadi itu baru selesai diperiksa kurang lebih jam 6 habis azan maghrib. Makanya ada beberapa administrasi yang harus saya siapkan, saya tandatanganin. Ya salah satunya ada upaya dari kami untuk bermohon kepada Pak Kapolres berkenan dengan penangguhan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.